Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena pertolongan dan tuntunan Tuhan semalam lamanya hingga kami boleh ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini. Memulai semua kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami untuk melalui hari yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan taat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Perikop pembacaan kita berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihinya oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia kalau kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini berdasarkan renungan harian Toraya dengan tema hidup mengalami proses. Hidup mengalami proses. Dalam bahasa Toraja dikatakan uling kaimelo ti parantakna katuan. Uling kaimelo ti parantakna katuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa
seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok daun, dan juga pada hari raya Paskah. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya hanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa ia diculik, atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung pada keburukan. Bayangkanlah perasaan ketika Maria ketika menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega, sekaligus jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Mari dalam hidup kita jalani kehidupan kita dengan proses untuk menuju kematangan. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah perenungan ini boleh menuntun kita untuk menjalani hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami serta memaknai dalam hidup kami hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, dan karya kami hari ini. Bagi kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit, mohon Tuhan melawat dan memberi kami pertolongan di dalam setiap pergumulan dan sakit penyakit kami. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, dan terima kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.